dari tim aplikasi Jelajahku. Selamat malam, perkenalkan aku Yafla dari tim aplikasi Fitbudi. Perkenalkan, saya Sarah Nada sebagai Business Development dari PT Global Trip Network. Oke, Kak Saranada, sebelumnya aku senang banget bisa ngobrol sama kamu. Hari ini aku mau tanya dulu nih, kamu ini termasuk yang suka jalan-jalan nggak sih? Ya, termasuk suka jalan-jalan sih. Kayak mau buat liburan, lulusan kerja, atau cari suasana baru ya? Lebih ke liburan sama cari suasana yang lebih enak aja. Kalau iya tuh pasti pernah nggak sih ngerasain kayak ribetnya nyusun perjalanan tuh, kayak cari tiket, booking hotel, nyusun itinerary-nya ya kan, dan buat buka banyak aplikasi tuh buat cari satu rencana, capek nggak sih Kak? Iya, lumayan sih karena kan susah ya nyari untuk yang terpercayanya gitu. Jadi Aku sendiri dari Jelajahku hadir untuk bantu kakak buat lewatin semua kerepotan itu. Kayak dari satu aplikasi aja kakak tuh udah bisa cari tiket pesawat, booking hotel ya kan, bahkan rekomendasi restoran pun juga ada sesuai minat kamu. Dan gak cuma itu, kakak tuh juga bisa lihat review tempat wisatanya dari pengguna lain, jadi bisa tahu nih tempat mana aja yang bener-bener worth it buat dikunjungi dan sesuai minatnya kakak. oke. Udah. Ya, masih ada dong yang menarik lagi dari kami. Ini ada fitur jelajah budget. Ini apa sih fitur jelajah budget itu? Nah, buat kakak yang pengen jalan-jalan tapi tetap hemat, fitur ini tuh bantu kakak banget buat atur rencana sesuai budget yang kakak punya tanpa mengorbanin kenyamanan kakak. Dan soal bahasa pembayaran, tenang aja, aplikasi Jelajahku ini udah mendukung banget pembayaran mulai dari bank lokal, dari e-wallet, bahkan sampai ke pembayaran internasional jika semisal destinasinya kakak itu di luar negeri. Selamat malam. Jadi saya sebagai perwakilan dari perusahaan PT Teknologi Nusantara, saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi yang kami kembangkan yaitu Pribadi. Saya akan menjelaskan secara singkat mengapa kami mendirikan aplikasi Pribadi. Pribadi ini didirikan pada tahun 2024 yang berfokus pada bidang teknologi, pariwisata, dan juga pemasaran digital dengan tujuan untuk menyederhanakan pengalaman wisata di Asia Tenggara melalui teknologi yang ramah pengguna dan juga terintegrasi. Pribadi lahir sebagai solusi atas keterbatasan akses layanan wisata lokal yang berkualitas aman dan juga mudah digunakan. Dan perusahaan kami ini memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi platform travel online terdepan yang menghubungkan wisatawan global dengan kekayaan lokal Asia Tenggara secara inklusif, cerdas, dan juga berkelanjutan. Kemudian misi kami adalah menyediakan akses layanan wisata yang terakurasi dan terpercaya di Asia Tenggara, kemudian integrasikan teknologi terkini dengan budaya lokal, dan mendukung UMKM dan pelaku wisata lokal melalui kolaborasi jangka panjang serta menjaga kualitas layanan melalui inovasi dan komitmen terhadap kepuasan pengguna. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari aplikasi ini. Nah, kelebihannya adalah yang Pribadi ini dirancang sebagai platform all-in-one yang memungkinkan pengguna itu untuk merencanakan, memesan, dan juga menikmati perjalanan dengan mudah. Kemudian, kombinasi teknologi modern dan andal yang mana didukung oleh teknologi cloud OS dan juga Google Cloud untuk menjamin kecepatan, skalabilitas, dan juga keamanan layanan. Nah, kemudian ada keamanan data dan juga privasi yang terjamin. Nah, sistem kami ini mematuhi regulasi perlindungan data pribadi dari Uni Eropa dan juga Asia Tenggara. Kemudian untuk akun pengguna dan mitra bisnis itu sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan akun ini dengan autentikasi ganda dan juga enkripsi end-to-end, yang mana seluruh komunikasi dan transaksi pengguna dieksekusi untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan. Kemudian juga ada user experience yang ramah dan juga multibahasa. Jadi aplikasi ini mendukung bahasa Indonesia, Inggris, Melayu, Thai, Vietnam, dan Mandarin dengan sistem pelokalan konten. Nah, kemudian ada inklusivitas layanan pembayaran yang mana mendukung lebih dari 25 metode pembayaran. Nah, kekurangan dari aplikasi ini sendiri adalah keterbatasan skala operasional di beberapa wilayah yang masih berkembang. Jadi meskipun Pribadi ini memiliki cakupan yang kuat sebagian besar negara Asia Tenggara ini, aplikasi dalam tahap ekspansi di beberapa wilayah tertentu yang lebih terpencil atau sedang berkembang, yang mana hal ini berhubungan dengan tantangan konektivitas digital dan juga infrastruktur yang masih perlu pengembangan di daerah-daerah tersebut.
Nah, dengan mitra strategis yang tepat tersebut, kami yakin dapat memperluas jangkauan kami lebih jauh lagi sekaligus meningkatkan aktivitas wisata di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terlayani. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan dan tingginya permintaan akan layanan pariwisata digital yang andal, Indonesia hadir sebagai mitra lokal yang tangguh, adaptif, dan juga visioner. Nah, kami juga hanya menawarkan platform teknologi, tapi juga pemahaman mendalam mengenai pasar Asia Tenggara. Nah, hubungan yang kuat dengan pelaku wisata lokal dan komitmen terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Nah, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kemitraan strategis yang nggak hanya berdampak pada performa bisnis, tapi juga berkontribusi pada kemajuan pariwisata yang lebih adil, inklusif, dan digital di Asia Tenggara ini. Kami siap mengatur pertemuan lebih lanjut untuk mendiskusikan skema kerjasama yang paling sesuai dengan kebutuhan visi perusahaan Anda. Selamat dan terima kasih. Ya, baik, setelah saya berdiskusi bersama kalian, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada para mitra agen travel. Untuk Kak Caca, bagaimana Anda memastikan performa aplikasi tetap optimal di negara-negara dengan koneksi internet yang terbatas? Tenang aja, untuk kita dari Jelajahku ini udah dirancang banget supaya tetap ringan dan bisa diakses dengan lancar meskipun jaringan tuh lagi lemot, lagi leles. Nah, pertama ada mode ringan yang otomatis aktif ketika aplikasi mendeteksi koneksi lambat. Jadi loading tetap cepat tanpa nunggu lama. Lalu ada juga fitur simpan offline untuk itinerary, info hotel, sampai panduan wisata. Jadi kalau sinyal hilang nggak perlu panik kayak aduh gimana nih, jadi aman-aman aja. Lalu juga kita dioptimalkan data lainnya tuh buat lebih kecil ukurannya, jadi hemat kuota dan lebih cepat dimuat. Plus sistem backend kami pakai teknologi CDN atau Content Delivery Network yang bikin data bisa diakses lebih dekat dari lokasi pengguna. Intinya tuh kami tuh ingin banget pastikan para pelanggan bisa tetap pakai Jelajahku dengan nyaman dimanapun kamu berada, mau tengah kota, mau terpencil, itu tuh bisa diakses. Oke, baik. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kesiapan aplikasi Anda untuk skala regional dan lonjakan pengguna aplikasi? Nah, baik, untuk kesiapan skala regional dan lonjakan pengguna, tim teknis kami ini udah ngerancang Jelajahku dan infrastruktur yang scalable sejak awal. Artinya aplikasi ini siap banget menangani pertumbuhan pengguna yang cepat, baik secara geografis maupun jumlahnya. Kami juga sedang menggunakan teknologi cloud yang fleksibel, jadi server bisa otomatis menyesuaikan kapasitas saat ada lonjakan pengguna, seperti saat musim liburan atau promo besar-besaran. Nah, selain itu, sistem kami juga pakai load balancer dan arsitektur microservice, yang artinya setiap fitur itu bisa berkembang dan di-maintain secara terpisah tanpa ganggu performa keseluruhan aplikasi. Untuk cakupan regional, kami sudah mengintegrasikan API lokal di beberapa negara Asia Tenggara, misalnya untuk tiket lokal, metode pembayaran, dan peta wisata lokal. Jadi ekspansi ke pasar baru itu tinggal penyesuaian konten dan kemitraan, bukan bangun ulang dari nol. Jawaban yang cukup memuaskan. Terima kasih Kak Caca. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Yafra. Apa keunikan utama dari aplikasi Anda dibandingkan kompetitor global? Oke, jadi di tengah dominasi platform travel global kayak Expedia, Agoda, Booking.com, jadi Tripbuddy ini hadir dengan pendekatan yang lebih relevan secara lokal, juga lebih mudah dalam berinovasi dan lebih efisien dalam struktur biaya. Nah, dari hal ini adalah keunikannya berada dalam keunggulan kami yang menonjol seperti relevansi lokal yang lebih tinggi, kemudian kecepatan adaptasi yang tinggi, ada integrasi teknologi dan pembayaran lokal, struktur biaya yang lebih kompetitif, yang mana dalam struktur biaya yang lebih kompetitif ini kami menggunakan model komisi yang lebih rendah dan juga transparan untuk kita wisata. Jadi rata-rata 8-12% itu jauh di bawah kompetitor global. Kemudian ada pendekatan kolaboratif dan komunitas. Jadi Tripbuddy ini aktif memberdayakan mitra melalui pelatihan digital, promosi bersama, dan juga sistem komunikasi. Nah, jadi aplikasi Tripbuddy ini bukan sekedar aplikasi travel, tapi solusi lokal dengan skala regional yang dirancang dari Asia Tenggara untuk Asia Tenggara. Dengan memahami dinamika dan nuansa pasar kawasan ini lebih baik daripada
global. Kami menawarkan unggulan kompetitif yang lebih kontekstual, fleksibel, dan juga berkelanjutan. Baik, lalu pertanyaan kedua, bagaimana aplikasi Anda menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan di Asia Tenggara? Dari ini sendiri dirancang dari awal itu untuk memahami karakteristik unik dari wisatawan Asia Tenggara. Nah, yang cenderung mencari pengalaman lokal otentik, mengutamakan harga terjangkau, dan juga mengandalkan teknologi mobile dalam perjalanan mereka. Nah, cara kami menyesuaikan diri adalah dengan dukungan bahasa dan budaya lokal. Jadi, aplikasi kami ini mendukung multibahasa regional agar wisatawan itu merasa nyaman. Konten dan rekomendasi itu dikurasi oleh tim lokal untuk memahami nilai-nilai budaya dan juga kebiasaan wisatawan setempat. Kemudian ada opsi pembayaran regional. Terbaru ini mengintegrasikan beragam sistem pembayaran lokal seperti kris, cash, dan dompet juga lainnya sehingga transaksi itu menjadi lebih mudah dan inklusif bahkan bagi wisatawan tanpa kartu kredit. Kemudian ada dukungan offline dan juga koneksi lambat. Nah, karena banyak wisatawan yang menjelajah daerah rural kayak dan itu disediakan sistem pemesanan dan itinerary offline serta antarmuka yang ringan agar tetap berjalan optimal di kondisi koneksi internet yang nggak stabil. Kemudian ada yang terakhir adalah penawaran wisata lokal dan juga UMKM. Fokus kami ini pada mitra lokal sehingga seperti memandu wisata komunitas berbasis keluarga dan juga pengalaman budaya unik yang memberikan nilai tambah yang tidak selalu tersedia di platform internasional. Oke. Baik, setelah melalui proses evaluasi yang panjang terhadap ide, fitur, serta kesiapan tim, kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah memilih aplikasi Jelajahku sebagai mitra resmi kami dalam pengembangan layanan aplikasi travel online untuk kawasan Asia Tenggara. Kami percaya bahwa keunggulan solusi yang ditawarkan oleh aplikasi Jelajahku, baik dari sisi inovasi teknologi, pemahaman pasar lokal, hingga semangat kolaboratif timnya, sangat sejalan dengan visi ekspansi dan transformasi digital PT Global Trip Network. Mohon kerjasamanya kepada aplikasi travel Jelajahku. Terima kasih. Gimik banget.